Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilta SP, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021, Program Studi Agribisnis Produksi Tanaman di Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 5 Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tentang penanaman benih dan bibit tanaman hias di kelas 11 ATPH dengan nomor peserta PPG 201 507 837 160. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Nak. Cek dulu ya. 36. Oke, di tangan dulu ya. 363. Ganti tangan dulu ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat semua ya. Ya, kita bersyukur ya pagi hari ini kita diizinkan Tuhan Yang Maha Esa untuk bertemu lagi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, di mata pelajaran Agribisnis Tanaman Hias kelas 11 ATPH dengan materi pokok pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang penanaman benih dan bibit tanaman hias, ya, dengan Ibu sebagai guru mata pelajaran yaitu Bu Emilta. Sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu minta salah satu teman kita, Cucu Nama, ya, memimpin kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran ini, maka kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Cucu Nama. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua, tetapi Ibu minta anak-anak untuk mengisi daftar hadir menggunakan Google Classroom kelas kita, ya, bisa ya? Ya, silakan mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirim link classroomnya di grup WA kita. Silakan diisi daftar hadirnya. Ya sudah ya? Hadir semua ya hari ini? Ya, hadir dulu ya. Terima kasih sudah hadir semua. Ya, selanjutnya Ibu persilakan anak-anak untuk berdiri dulu sebelum memulai pembelajaran, ya, supaya semangat dalam pembelajaran kita nanti, ya. Kita akan menyebutkan yel kita, ya. Ada yang masih ingat yel kemarin? Masih, ya. Ibu ulangi sekali lagi. SMK Negeri 5 Berau. SMK bisa, SMK bisa. Yes, yes, yes. Ya, bisa ya? Ya. Ibu sampaikan. SMK Negeri 5 Berau. SMK bisa, SMK bisa. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Posisi masih berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu nasional negara kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Ya, Ibu harap anak-anak dapat menyanyikan lagu ini dengan penuh hikmat. Ya, silakan kita akan menyanyikan bersama-sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju
pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, untuk kompetensi dasar itu tentang menerapkan penanaman tanaman hias, kemudian melaksanakan penanaman benih dan bibit tanaman hias. Nah, itu adalah kompetensi dasar kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian untuk IPK, ya, yang pertama menentukan kriteria bibit tanaman hias siap tanam dengan tepat. Kemudian yang kedua menentukan pola tanam benih dan bibit tanaman hias dengan tepat. Kemudian merancang penanaman benih dan bibit tanaman hias dengan tepat sesuai dengan karakteristik tanaman tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk IPK keterampilan yang 4.5.1 yaitu mengelola penyiapan alat dan bahan, melaksanakan penanaman benih dan bibit tanaman hias dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melaksanakan penanaman benih dan bibit tanaman hias sesuai dengan karakteristik tanaman dengan tepat. Ya, jadi itu adalah IPK atau kompetensi yang akan dicapai oleh anak-anak dalam pembelajaran ini. Ya, jadi di situ ada di pengetahuan, kemudian di keterampilannya nanti anak-anak dapat melaksanakan penanaman tanaman hias. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran ini yang sangat penting anak-anak ketahui ini, ya. Dalam pembelajaran ini nanti Ibu harapkan anak-anak dapat menentukan kriteria bibit tanaman hias yang siap serta menentukan pola tanam, ya, yang siap ditanam, kemudian menentukan pola tanam tanaman hias tersebut sesuai dengan karakteristiknya dengan tepat, ya. Setelah itu anak-anak dapat merancang penanaman benih dan bibit tanaman hias sesuai karakteristiknya. Itu yang pertama, ya, tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ya, setelah merancang penanaman benih dan bibit tanaman hias dengan tepat, peserta didik dapat mengelola alat, ya, mengelola alat dan bahan penyiapan penanaman benih dan bibit tanaman hias dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Jadi yang pertama itu anak-anak menentukan dulu kriteria bibit yang siap tanam, kemudian menentukan pola tanamnya seperti apa, dan selanjutnya merancang penanamannya itu nanti seperti apa. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, setelah merancang, ya, tadi anak-anak sudah merancang bagaimana penanamannya, kemudian anak-anak dapat mengelola alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi setelah menentukan pola tanam, kemudian menentukan kriteria bibit tanamannya seperti apa, kemudian mengelola alat dan bahannya, ya, anak-anak di poin yang ketiga ini dapat melaksanakan penanaman tanaman hias, ya, sesuai dengan karakteristiknya dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Jadi ini ada 3 poin tujuan pembelajaran yang dapat kita laksanakan atau yang Ibu harapkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Sudah, ya. Jadi ini anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran ini, dan nanti tujuan pembelajaran ini merupakan hasil atau akan menjadi penilaian Ibu ketika nanti pada tahap evaluasi belajar kalian, ya. Jadi ini untuk tujuan pembelajaran. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Masih? Ya, coba Ibu mau minta salah satu teman-teman atau anak-anak untuk menyampaikan jika masih ingat materi kita minggu kemarin. Siapa? Ya, Yudhistira. Ya, silakan Yudhistira. Apa yang Yudhistira masih ingat dalam pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, silakan. Pembelajaran kita minggu kemarin membahas tentang perlakuan khusus baik untuk benih maupun harga tanaman. Dan dari pembelajaran kemarin, saya dapat memahami pentingnya memberi perlakuan khusus pada tanaman. Dan saya juga dapat mempraktikkan secara langsung memberikan perlakuan khusus pada benih atau bibit pada tanaman hias baik secara
Silakan duduk. Bagus sekali ya. Ternyata masih ingat nih kira-kira dengan materi kita minggu kemarin ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyiapkan media tanam. Kemudian selanjutnya kita menentukan bahan tanam yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya perlakuan khusus pada bahan tanam yang akan kita tanam. Sampai pada pagi hari ini ya, kita akan membahas tentang penanaman tanaman hias. Jadi pembelajaran kita sebelumnya itu memiliki keterkaitan ya, ketika kita ingin melaksanakan penanaman tanaman hias ya. Jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik tanamannya, kemudian kita menentukan bahan tanamnya itu apa, kemudian media tanamnya apa, dan perlakuan khusus yang dapat kita berikan pada bahan tanam tersebut itu apa ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Yudhistira, untuk bahan tanam perlakuan khusus pada bahan tanam itu ada 3 ya. Dapat diberikan perlakuan secara fisik, kemudian mekanis, dan secara kimia ya. Jadi ini perlakuan yang dapat diberikan pada bahan tanam. Nah, setelah melakukan itu semua ya, tiba saatnya kita akan melaksanakan penanaman ya. Jadi tujuannya itu supaya ketika kita melaksanakan penanaman ya, apa yang akan kita tanam itu dapat tumbuh semua ya, atau kita dapat menghasilkan, nanti tujuannya itu mendapatkan bunga atau mungkin daun yang bagus, karena ini adalah tanaman hias ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, Ibu harapkan nanti anak-anak bisa mempraktekkan di lingkungannya, mungkin di rumah, mungkin ke anak-anak ini kan mungkin orang tuanya suka berkebun ya, mungkin tanaman hias. Jadi bisa dipraktekkan di rumah bersama dengan orang tua atau mungkin kakaknya yang perempuan, atau mungkin yang laki-laki juga hobi menanam tanaman hias, boleh dipraktekkan di rumah ya. Yaitu untuk materi kita minggu kemarin ya, memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian nah ini yang perlu anak-anak ingat ya, atau perhatikan dalam pembelajaran ini ya, nanti akan ada tugas dan penilaian yang akan diberikan kepada anak semua ya. Jadi untuk penugasan di situ ada tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi dan praktikum ya. Jadi selama proses pembelajaran ini nanti gua akan memberikan beberapa tes ya, atau mungkin pertanyaan kepada anak-anak, kemudian anak-anak akan melaksanakan diskusi kelompok dan presentasi dan hasil dari diskusi tersebut, kemudian melaksanakan praktikum. Sudah diikuti programnya masing-masing ya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti ini tolong anak-anak perhatikan dan baca LKPD tersebut. Saya ya, Ibu akan bagikan. Ya, sudah dibaca ya perintah LKPD-nya? Sebelum mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau membahas sedikit tentang penanaman benih dan bibit tanaman hias. Ya, ini adalah materi pokok kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk bahan ajar sudah Ibu share kemarin ya. Ya, melalui Google Classroom kelas kita. Sudah ada yang membaca? Sudah? Ya. Coba ada yang tahu atau mungkin kalau sudah membaca mungkin dia sudah tahu nih apa ini penanaman benih dan bibit tanaman hias dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada? Siapa Fani? Ya, silakan Fani. Apa yang Fani sudah pelajari? Saya sudah membaca bahan ajar tentang materi kita hari ini, yaitu penanaman tanaman hias, di mana dalam melaksanakan penanaman tanaman hias beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus memperhatikan bagaimana karakteristik tanaman hias yang akan kita tanam, kemudian kriteria bibit maupun benih yang akan kita tanam, serta bagaimana pola tanam tanaman hias yang akan kita tanam. Ya, baik, bagus sekali ya sudah membaca. Ya, silakan duduk Fani. Ya, Ibu
Sudah Sudah. Ya, supaya nanti dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Itu gunanya Ibu memberikan bahan ajar terlebih dahulu. Ya, seperti yang sudah dibacakan oleh Fani, ya, untuk melaksanakan penanaman tanaman hias itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Sebelum lebih lanjut, nah Ibu persilakan anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di depan dulu, ya. Bisa dilihat ya gambarnya? Ya, jelas. Coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang anak-anak dapatkan atau setelah memperhatikan gambar tersebut, mungkin di pikiran anak-anak itu, oh, gambar ini seperti ini. Apa? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan si Kristi. Ya, silakan Kristi. Apa yang Kristi peroleh atau dapatkan setelah memperhatikan gambar tersebut? Yang saya lihat dari gambar tersebut, di sini ada tanaman hias yang dapat ditanam di dalam pot dan ada juga yang dapat ditanam di lahan secara langsung. Ya, baik, tepat sekali. Silakan. Ya, terima kasih Kristi sudah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi di gambar ini ada tanaman hias yang gantung di pot, kemudian ada yang ditanam di bawah. Ya, jadi di sini dapat terlihat tanaman hias ada yang dapat ditanam di dalam media pot, kemudian ada yang ditanam di lahan secara langsung. Ya, baik. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu tentang penanaman secara umum. Ya, jadi untuk penanaman, ya, penanaman ini merupakan kegiatan memindahkan bibit, ya, dari tempat penyemayan ke lahan pertanaman untuk mendapatkan hasil produk tanaman yang dibudidayakan. Ini adalah pengertian dari penanaman. Ya. Kemudian dalam melaksanakan penanaman tanaman hias, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, seperti yang sudah Kristi ya sudah sampaikan tentang melaksanakan penanaman tanaman hias, yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu pemilihan bibit tanaman sebagai bahan tanaman yang baik. Ya, jadi ini yang paling utama yang harus kita perhatikan. Memilih bahan tanam. Ada yang tahu bahan tanam? Bahan tanam merupakan benih atau bibit yang akan kita tanam. Ya, jadi itu yang disebut dengan bahan tanam. Kita harus memilih nih bibit atau bahan tanam yang akan kita tanam itu harus baik. Ya, kriteria bibitnya itu seperti apa, kemudian benihnya harus sehat, ya, tidak kempes ketika kita menanam benih. Kalau untuk bibit harus benar-benar bibit yang sehat, subur, segar, ya. Itu untuk pemilihan bahan tanam. Kemudian yang kedua adalah jenis media tanam yang digunakan harus cocok dengan jenis tanamannya. Ya, makanya di awal itu kita harus mengetahui karakteristik tanaman yang akan kita tanam. Ya, jadi setelah mengetahui karakteristik tanamannya, kita dapat menentukan media tanam apa yang cocok terhadap tanaman tersebut. Ya, anak-anak silakan perhatikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang langkah-langkah penanaman tanaman hias yang sudah dipraktekkan secara langsung. Silakan diperhatikan. Untuk LKPD kita, ya, yang sudah dibagikan kepada masing-masing kelompok, ya, di situ di perintahnya sudah sangat jelas sekali, dan masing-masing kelompok Ibu sudah membagikan untuk melaksanakan penanaman tanaman hias apa. Ya, jadi nanti Ibu persilakan kepada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan, ya, apa rencana ataupun mungkin alat dan bahan yang akan digunakan dalam melaksanakan penanaman tanaman hias tersebut. Ya, jadi di LKPD sudah jelas ya perintahnya. Sudah ya. Ibu persilakan untuk masing-masing kelompok mendiskusikan langkah ataupun perintah yang ada di LKPD
Silakan membuka atau mengakses internet ya, boleh menggunakan Google atau mungkin membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya, atau mungkin membuka YouTube. Ibu persilakan ya untuk mengakses internet dalam proses melaksanakan diskusi. Bisa dipahami? Ya. Jadi hari pertama menyusun jadwal dulu, ya kemudian nanti menyiapkan alat dan bahannya seperti apa, kemudian nanti pelaksanaannya, ya. Akan lanjutkan, ya. Itu ya. Hari pertama selesai diskusinya mana? Ya, kalau sudah selesai, Ibu persilakan, ya, atau persiapkan salah satu temannya untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, sudah ditentukan? Sudah. Ya, kelompok siapa atau yang siap membacakan hasil diskusinya? Ya, kelompok 2, Ibu persilakan. Nomor 3 kan atau proyek penanaman bibit tanaman hias ada di sini. Kedua, merancang menyusun jadwal pelaksanaan. Hari pertama kami menyusun rancangan jadwal, kemudian hari kedua kami menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian hari ketiga melaksanakan proses penanaman tanaman hias bunga adenium. Yang ketiga, rancangan alat dan bahan yang kami gunakan. 1. Alat pelindung diri, sarung karet, baju praktek, sepatu, dan alatnya ada skop kecil, cutter, dan timbangan. Kemudian ada bahan yaitu bibit tanaman hias adenium, media tanam, ada tanah hitam, sekam, pasir, dan pupuk kandang, dan bunga beserta dengan air. Ya, baik. Ini ya sudah disusun ya rancangannya, kemudian alat dan bahan yang digunakan, sampai ke langkah-langkahnya sudah ya. Ya, bagus. Silakan kelompok yang siap selanjutnya. Bu, ya kelompok 1 ya. Ibu silakan untuk kelompok 1. Nama kegiatan atau proyek penanaman tanaman hias bunga matahari. Gambaran rancangan atau desain pelaksanaan kegiatan langkah kerja. Gunakan alat pelindung diri dengan benar. Benih bunga matahari di sungai terlebih dahulu pada media serai, yaitu dengan langkah penyemaian. 1. Pilih benih bunga matahari yang ukurannya sempurna, tidak motong atau hampa dan yang sehat. 2. Rendam benih bunga matahari ke dalam air hangat yang sudah dipersiapkan kurang lebih 5 menit. 3. Timbang media tanam dengan perbandingan 2:1:1. Kemudian masukkan pada media tray dan jangan sampai penuh. 4. Kemudian pindahkan ke dalam pot, tambahkan media tanam sampai setara dengan pot. 6. Selanjutnya siram media tanam dan bibit yang sudah ditanam. 7. Lalu letak tanaman di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Baik. Ya, bagus sekali ya. Jadi penanaman tanaman hias bunga matahari ya. Dari hasil diskusi kelompok 1, apakah ada yang ingin memberi pertanyaan kepada mereka atau mungkin yang belum jelas dengan hasil diskusinya? Ada? Ya, ya, berarti siapa nih? Kelompok 2. Ya, silakan memberi pertanyaan untuk kelompok 1. Mengapa kelompok 1 melakukan penyemaian pada benih tanaman hias bunga matahari terlebih dahulu? Jadi mereka melakukan penyemaian terlebih dahulu pada benih yang akan mereka tanam dengan tujuan supaya mereka memastikan supaya benih mereka itu tumbuh semua. Jadi makanya perlu dilakukan penyemaian terlebih dahulu ya. Ya baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Anak-anak sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik ya, sudah tepat, sudah melakukan diskusi ya, hasil diskusinya juga sudah sesuai dengan apa yang akan ditanam ya, tanaman hias yang akan ditanam. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktek ya, sesuai dengan apa yang sudah anak-anak diskusikan bersama dengan teman-temannya ya. Jadi setelah ini Ibu persilakan untuk mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan praktek di luar kelas. Jangan lupa menggunakan alat pelindung dirinya
buku praktek, kemudian jangan lupa menggunakan tas sepatu atau sarung tangan dan sebagainya. Ya, jadi nanti silakan kepada anak-anak untuk menyiapkan alat dan bahan, kemudian apa saja yang akan diperlukan dalam melaksanakan praktek tersebut. Ya, silakan diambil di gudang penyimpanan alat kita. Bisa dipahami? Bisa. Mengganti bajunya atau pakaian dan langsung ke gudang penyimpanan alat. Silakan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengganti pakaiannya, kemudian sudah mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan praktek hasil diskusinya masing-masing kelompok ya. Alat dan bahan sudah siap semua? Siap. Ya. Selanjutnya nanti Ibu akan persilakan masing-masing kelompok untuk melaksanakan atau melanjutkan proses penanaman tanaman hias yang sudah didiskusikan bersama dengan teman-temannya ketika berada di dalam ruangan kelas. Sudah siap? Siap. Ya. Ibu persilakan untuk dikerjakan. Terima kasih, kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktek penanaman tanaman hias bunga matahari. Alat dan bahan. Alat-alatnya yaitu ada pinset, inspire, pot, sama tray, dan sarung tangan. Selanjutnya bahan-bahannya ada pasir, pupuk kandang, tanah, bibit benih tanaman matahari, dan air hangat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencampurkan semua media, yaitu pasir, pupuk kandang, dan tanah dengan perbandingan 2:1:1. Selanjutnya kita akan langsung mencampurkan semua media. Langkah selanjutnya, kita akan mencampur semua media tanam. Dengan perbandingan 2:1:1. Langkah selanjutnya kita akan merendam benih ke dalam air hangat selama 5 menit. Setelah semua media tercampur, kita akan memasukkan media tersebut ke dalam tray. Media tanam diletakkan dalam tray, kita akan memindahkan benih yang sudah direndam di air hangat selama 5 menit ke dalam tray. Setelah benih kita masukkan di dalam tray, kita akan menaburkan media tipis-tipis hingga menutupi benih. Langkah selanjutnya kita akan
menyiram benih menggunakan hand sprayer. Benih kita tanam, kita akan menyimpan tray di tempat naungan yang cukup dan tidak terhindar matahari. Lagi, karena tambahin lagi. Tambahin aja nggak apa-apa. Karena ini kecil aja, harus di atas ini. Ini sudah disiram tadi. Sampai basah nggak apa-apa. Siram yang mau diambil. Oh ini dulu. Sampai basah. 2 aja. Udah. Ya, terima kasih anak-anak sudah dapat melaksanakannya dengan baik dan tepat. Selanjutnya Ibu persilakan anak-anak untuk merapikan tempat praktek kita pada siang hari ini dan kembalikan alat dan bahan yang sudah digunakan, kemudian membersihkan alat-alat tersebut terlebih dahulu. Dan setelah itu simpan alat-alat tersebut di gudang penyimpanan alat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Jadi setelah menyimpan alat dan bahan tersebut di gudang penyimpanan alat, Ibu persilakan anak-anak untuk mengganti pakaiannya kembali. Dan setelah itu kita akan masuk ke ruangan kelas, akan melaksanakan evaluasi kegiatan belajar kita pada hari ini. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, baik. Ibu persilakan untuk merapikan tempat praktek pada siang hari ini. Silakan. Ya, terima kasih anak-anak sudah kembali ke ruangan kelas dan sudah mengganti pakaian kembali ya. Ya, selama proses praktek sudah berjalan dengan baik dan anak-anak juga sudah bekerja sama dalam kelompoknya sudah baik sekali ya. Dan pada saat sekarang ini kita akan melaksanakan evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi Ibu persilakan kepada anak-anak untuk menyelesaikan LKPD-nya ya, karena di LKPD tersebut terdapat evaluasi kegiatan belajar. Ya, jadi persilakan untuk diskusikan dengan teman ya, apa kesimpulan ataupun evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah anak-anak laksanakan pada hari ini. Ya, Ibu persilakan untuk diskusi bersama dengan temannya. Ya, evaluasi pembelajarannya hari ini yang sudah dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing sudah ya? Sudah. Ya, Ibu persilakan untuk dikumpulkan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi untuk Ibu berikan penilaian. Ya, selanjutnya Ibu akan menyampaikan penilaian praktek ataupun pembelajaran anak-anak hari ini ya. Ibu akan membacakan penilaian hasil dari diskusi kemudian praktek yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak semua untuk kelompok penanaman bibit tanaman hias keladi. Di kelompok berapa? Kelompok 3 mendapatkan nilai 85 ya, karena anak-anak sudah langkah-langkah kerjanya sudah bagus, tetapi pada saat praktek tadi anak-anak belum menggunakan alat dan bahannya dengan tepat ya, jadi sehingga itu memberikan nilai 85 ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk kelompok penanaman tanaman hias bunga matahari kelompok 1 mendapatkan nilai 88 ya. Jadi selama proses pembelajaran dan diskusi kelompok 1
juga terlebih dahulu mereka menyemai benih dulu ya. Ini merupakan tujuan yang sangat bagus untuk penanaman tanaman hias. Kemudian media tanamnya juga sudah tepat ya. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran dan prakteknya dengan baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Cek ya untuk classroom kita. Oke, Sabanu udah masuk, Cutari udah masuk. Nilainya sudah bisa langsung dilihat ya. Sabanu hanya mendapat 85 ini. Apa yang menjadi kendala Sabanu? Sabanu belum terlalu mengerti bagaimana kriteria ini ya, menentukan bibit tanaman hias. Ya, itu untuk soal yang masih kurang ya Sabanu. Kemudian Kristi, baik, sudah 88 ada yang masih kurang nih Kristi. Bagaimana menentukan pola tanam? Ya, ini masih kurang ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan tes tulisnya melalui Google Classroom. Ya, jadi nilai-nilai sudah sampaikan ya, yang mana masih kurang. Jadi tolong dipelajari lagi yang menurut anak-anak belum dipahami. Ya, jadi hampir semua sudah mendapatkan nilai 100. Nah, terima kasih. Selanjutnya untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang, ya, Ibu persilakan nanti anak-anak mempelajari bahan ajar yang sudah di-share di classroom kita tentang pemupukan pada tanaman hias. Ya, ini materi pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi silakan dipelajari supaya nanti ketika Ibu masuk di pembelajaran selanjutnya, anak-anak sudah dapat menjelaskan apa itu pemberian pupuk pada tanaman hias. Ya, bisa dipahami? Bisa. Yang kemudian karena pembelajaran kita pada pagi hari pagi lagi. Ya, karena pembelajaran kita pada siang hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, ya kita akan mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ya supaya nanti dalam perjalanan pulang juga anak-anak dapat tiba di rumahnya masing-masing dengan keadaan selamat, ya. Kemudian untuk kehidupan anak-anak sehari-hari tetap menjaga diri ya dari virus corona. Ya, walaupun pada saat ini di daerah kita sudah berkurang, tetapi tetap mengharapkan kepada anak-anak tetap menjaga diri dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan Ibu minta Sabanu untuk memimpin kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sabanu.